Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya masih melanjutkan materi dari video yang lalu, yaitu mengenai soal-soal nanti tentang bagaimana kegunaan perhitungan antara QSP terhadap KSP, gitu ya. Atau di sini kadang, sekali lagi, saya ingatkan kembali, kadang ada Bapak Ibu guru di sekolahnya menulis QSP, ya, QSP ini dengan menulis QC, ya, atau QC, itu boleh sama saja, ya, tidak jadi masalah, ya, hanya perbedaan istilah saja. Intinya tetap QSP atau QC itu adalah hasil perhitungan berdasarkan percobaan yang kita lakukan, gitu ya. Sementara kalau KSP adalah perhitungan dari internasional, gitu ya, atau dikenalnya dengan nama ketetapan internasional. Oke, baik, silakan disimak video pada hari ini. Semoga video ini bisa membantu kalian, siswa-siswi kelas 11, maupun mungkin di kelas 12, sekali lagi, ya, di kurikulum Merdeka, ya, mungkin ada sebagian yang kelas 11 atau kelas 12 yang baru diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya, gitu ya. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian supaya belajar tentang materi KSP-nya lebih mudah. Oke. Nah, baik, soal yang pertama. Suatu larutan mengandung garam PbNO32 kali, MnNO32 kali, dan ZnNO32 kali. Masing-masing konsentrasinya 0,01 molaritas. Pada larutan ini dilarutkan sejumlah NaOH padat sehingga pH larutannya menjadi 8. Gitu ya. Jadi di masing-masing larutan nanti ditambah NaOH sehingga pH-nya jadi 8. Nah, saat pH sama dengan 8, maka hidroksida manakah yang mengendap? Gitu ya. Nah, di sini sudah diinfokan, sudah diberitahukan KSP yang miliknya Pb 2,8 kali 10 pangkat min 16, kemudian yang miliknya Mn 4,5 kali 10 pangkat min 14, yang miliknya Zn 4,5 kali 10 pangkat min 17. Oke. Baik. Yang pertama yang saya tulis, nah terlebih dahulu seperti ini ya. PbNO32 kali, kemudian MnNO32 kali, dan ZnNO32 kali, masing-masing konsentrasinya 0,01. Ya kan, sesuai yang ada di sini. Oke, kemudian pH akhirnya sama dengan 8. Ya, di sini bisa dilihat ya, setelah ditambahkan NaOH padat hingga pH larutan menjadi 8. Gitu ya. Oke, jadi pH-nya 8. Kalau sudah, nah, kita kerjanya sekali lagi karena pH sudah di atas 7, maka kita kerjanya pakai pOH. Gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini karena pH-nya 8, maka pOH-nya adalah 14 dikurangi 8. Gitu ya, sehingga hasilnya adalah 6. Oke. Kalau sudah, maka dari pOH ya otomatis akan muncul konsentrasi OH min. Sebesar berapa? 10 pangkat min 6. Gitu ya. Molaritas. Ya, mohon maaf molaritasnya lupa saya tuliskan huruf M. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali ke KSP-nya. Kita cek KSP yang diketahui ternyata dia tipe ion yang sama. Gitu ya, atau ionnya kembar semua. Lihat di sini Pb dalam kurung OH 2. Ini Mn OH-nya juga 2, Zn OH-nya juga 2, gitu ya. Nah, karena tiga-tiganya ini sama jenis ionnya, maka kita cukup melakukan perhitungan satu kali saja, tapi sudah mewakili ketiganya.
Itu ya, karena dia sama. Pak, kalau nggak sama gimana? Kalau tiga-tiganya berbeda, otomatis kita harus ngitung satu per satu lalu dibandingkan. Gitu ya. Sementara karena tipenya soal seperti ini, maka cukup kita melakukan perhitungan QSP-nya satu kali saja, hasilnya langsung kita bandingkan dengan ketiganya. Ya, oke. Tetap mengikuti aturan, kalau lebih besar QSP maka dia mengendap, kalau lebih kecil maka tidak mengendap. Gitu ya. Nah, tetapi di sini yang ditanya hidroksida yang mengendap. Oke, sebagai contoh ya, karena di sini kita hanya ambil satu saja, ya, maka dalam hal ini saya ambil Zn, gitu ya. Tapi ambilnya yang ada di KSP, gitu ya. Berarti ZnOH2, gitu ya. Karena yang akan kita uji yang ini. Oke, berarti saya tuliskan dulu seperti ini. ZnOH2 menjadi Zn2+, ya, ini artinya terionisasi ditambah 2OH min. Kalau sudah, kita ambil konsentrasinya. Zn2 plus yang ada pada ZnOH2, Zn-nya dapat dari mana? Tentu saja dari sini, ya, yaitu ZnNO32. Berarti nanti andai kalian memakai contoh Mn, berarti Mn-nya juga ambil dari sini. Gitu ya. Kalau ambil contoh Pb, berarti sama, Pb-nya juga ambil dari 0,01. Baik, paham ya dari sini ya? Oke. Maka Zn-nya saya ambil dari sini. Ya, jadinya 10 pangkat min 2. Saya ringkas ya bentuknya biar lebih mudah. Sementara OH min yang ada di sini, kita ambilnya dari sini. Nah, 10 pangkat min 6. Ini langsung dipindah saja seperti ini. 10 pangkat min 6. Tidak perlu dikalikan 2, tidak perlu dibagi. Gitu ya. Jadi istilahnya cukup langsung dipindahkan saja. Oke, baik kalau sudah, maka nah kita hitung QSP-nya, yaitu konsentrasi Zn2+, tentu saja yang ini, kali OH min yang ini, tapi kuadrat, ya ada angka 2-nya. Oke, maka kalau sudah Zn-nya 10 pangkat min 2, ya kita masukkan ke sini, maka mohon maaf, ya jadinya seperti ini. Ya, ini kita ambil dari sini 10 pangkat min 2. OH min-nya kan ini 10 pangkat min 6 tapi dikuadratkan. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 14. Oke. Kalau sudah, maka kita bandingkan. Ya, perhatikan yang ada di dalam kotak ini nanti. Nah, QSP yaitu yang ini 10 pangkat min 14. Kemudian yang ada di sini nanti saya tuliskan yang ini. Gitu ya. Tapi perhatikan dulu karena ini pangkatnya minus 16, ini minus 14, ini minus 17, ya, maka saya urutkan seperti ini. Nah, ya, maka PB 10 pangkat min 16 dan ZN 10 pangkat min 17, baru yang paling bawah miliknya MN yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 14. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita lihat di sini 10 pangkat min 14. Nah, ini minusnya 16 dan minus 17. Otomatis dia sudah kalah, gitu ya. Nah, maka lebih besar QSP-nya. Tetapi dengan MN, perhatikan. Dengan MN, ini 14, ini juga 14. Nah, sama, seimbang. Tinggal kita lihat depannya. Gitu ya. Nah, depannya ini ada 4,5. Sedangkan ini depannya 10 pangkat min 14 tidak ada apa-apanya. Ingat kalau tidak ada apa-apanya berarti 1. Gitu ya. Maka 1, oke, mohon maaf. Ya, di sini 1 kalau dengan 4,5 otomatis lebih besar 4,5. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian khusus yang MN ternyata MN-nya yang lebih besar. Sehingga dari sini yang mengendap yaitu PbOH 2 kali dan ZnOH 2 kali mengendap.
Itu ya, karena cuma ini PB dan ZN yang lebih besar, yang KSP-nya lebih besar. Sementara untuk MN justru KSP-nya lebih besar. Oke, mohon maaf, mungkin saya tadi salah berucap ya. Untuk PB dan ZN, QSP-nya mereka lebih besar daripada KSP-nya. Sementara MnOH2 kali ya nilai KSP-nya lebih besar daripada QSP-nya. Gitu ya. Nah, dengan demikian PB dan ZN yang mengendap. Oke, paham ya dari sini ya, sehingga nanti kalau eh, kalian ya mendapatkan soal yang tipenya seperti ini, maka sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Nah, baik, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua, sebanyak 200 mili larutan AgNO3 0,02 M dimasukkan ke dalam 5 wadah berbeda. Gitu ya. Jadi ada 200 mili AgNO3 dimasukkan dalam 5 wadah yang berbeda. Oke. Berarti bukan berarti 200 nanti dibagi 5. Ya, maksudnya itu 200 mili itu AgNO3 ada di 5 wadah. Jadi masing-masing itu 200. Maksudnya gitu ya. Ya, jadi nanti jangan salah paham. Bapak berarti yang 200 mili dibagi 5 dong. Sehingga satu wadahnya nanti mendapatkan berapa? 40 mili. Enggak gitu. Ya. Nah, yang dimaksudkan dalam soal adalah 5 wadah. Ada 5 wadah yang masing-masing isinya 200 mili AgNO3 0,02 molaritas. Oke. Nah, kalimat berikutnya bisa diperhatikan. Setiap wadah berisi 200 mili. Oh, mohon maaf. Mungkin saya ada yang salah ketik ya. Harusnya ini koma ya. Jadi 5 wadah yang berbeda, koma. Setiap wadah berisi 200 mili larutan yang mengandung S2-, PO42-, CrO42-, Br-, dan SO42-. Ya, jadi ini ada 200, terus ditambahi lagi tadi 200 miliknya Ag. Oke, dengan molaritas 0,02 M. Jika KSP dari Ag2S yaitu seperti ini, 2 kali 10 pangkat min 40, miliknya Ag3PO4 10 pangkat min 20, Ag2CrO4 6 kali 10 pangkat min 5, AgBr 5 kali 10 pangkat min 13, Ag2SO4 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanyakan, perhatikan, yaitu garam yang tidak membentuk endapan. Oke, jadi kita cari garam yang tidak mengendap, ya, atau ya bahasanya belum, ya. Baik, untuk pembahasannya, yang pertama, nah saya tulis dulu 200 mili AgNO3 0,02 M. Oke, kemudian, nah ion-ion ini S2-, PO43- ini ya, ini kan dia letaknya nggak urut ya. Ada yang min 2, min 3, min 2 lagi, min 1, min 2. Nah, ini letaknya saya urutkan dulu ya, biar mudah mengerjakannya. Ada Br-, S2-, CrO42-, SO42-, dan PO43-. Masing-masing 200 mili 0,02 molaritas. Nah, kalau kalian amati berdasarkan soal ini, ternyata ion negatifnya ada 3 jenis. Oke, silakan perhatikan. Ion negatifnya yang pertama minusnya cuma 1, yaitu miliknya Br. Yang kedua minusnya 2, miliknya S2-, CrO42-, SO42-. Baru yang ketiga yaitu PO43-. Oke, karena ada 3 yang berbeda, ya maka kita mengerjakannya 3 kali. Gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang minusnya 1. Ya, sekali lagi, karena minusnya ini ada 3,
Ada min 1, yang ini min 2, yang ini min 3. Maka kita mengerjakannya sebanyak 3 kali. Oke. Nah, yang pertama saya coba dari BR min. Otomatis KSP-nya nanti yang kita lihat miliknya AGBR. Gitu ya. Sehingga AGBR terurai menjadi AG plus ditambah BR min. Ya, tentu kalian ingat kalau ada campuran seperti ini, ya, ada volume, ada molaritas, satunya juga volume dan molaritas, maka untuk tahu AG-nya, nah, yaitu 200 mili kalikan 0,02 nih ya, baru dibagi 400 atau volume total. Yaitu 200 yang ini ditambah 200 yang ini. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Berarti nanti semua AG, baik nanti di AG3 PO4, gitu ya, AG2 CRO4 maupun AG2 SO4, AG plusnya pasti 10 pangkat min 2. Gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah. Jadi nggak perlu membuat perhitungan seperti ini lagi. Ya, ini sudah kita hitung di yang pertama. Oke, berarti BR min-nya hitungnya juga sama, gitu ya. Nah, karena dia yang diketahuinya sama-sama 200 mili dan 0,02, gitu ya. Sehingga hasilnya 10 pangkat min 2. Oke, nah nanti yang membuat berbeda adalah menghitung rumus QSP-nya, gitu ya. Sehingga dari sini QSP-nya, nah perhatikan karena ini satu, ini juga satu, maka perkalian biasa kan? Ya, karena ini nilainya sama, ya maka cukup ditulis satu saja, 10 pangkat min 2, tapi langsung dikuadratkan. Itu ya, kan intinya cuma ini kali yang ini. Paham ya? 10 pangkat min 2 yang ini dikalikan 10 pangkat min 2 yang bawah. Gitu ya. Maka hasilnya 10 pangkat min 4. Kalau sudah, langsung kita bandingkan dengan KSP miliknya AGBR. Gitu ya. Nah, sehingga kita cek dulu KSP-nya AGBR yaitu 5 kali 10 pangkat min 13. Wow. Ya, ini minusnya 13, yang ini minusnya 4, otomatis dia yang menang. Sehingga ternyata AGBR-nya mengendap. Itu ya. Padahal yang kita cari yang tidak membentuk endapan. Itu ya. Nah, sekali lagi, dia secara hitungan sudah benar, tetapi yang ditanyakan yang tidak membentuk endapan. Itu ya. Maka dia bukan jawabannya. Ya, saya beri tanda silang. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang untuk S2 min, CRO4 2 min, dan SO4 2 min. Nah, karena ini minusnya sama, tiga-tiganya, ya, maka kita cukup mengerjakan satu saja. Oke. Nah, saya ambil contoh AG2S menjadi 2 AG plus ditambah S2 min. Maka nilainya ini langsung seperti yang slide sebelumnya tadi, yaitu 10 pangkat min 2. Tidak usah dikalikan 2 yang di atas ini, juga tidak usah dibagi. Gitu ya. S-nya, sulfurnya otomatis juga sama dengan ini, 10 pangkat min 2. Nah, yang membedakan adalah USP-nya. Ya, lihat karena ini ada duanya, berarti ini 10 pangkat min 2, yaitu ini dikuadratkan, kan ada duanya ini. Depannya AG ada angka 2. Berarti ini 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ini miliknya AG, kemudian yang belakang miliknya yang S. Gitu ya, 10 pangkat min 2. Sehingga hasilnya 10 pangkat minus 6. Oke. Nah, kalau sudah kita bandingkan dengan ini. Ya, ini insya Allah saya menulisnya sudah benar. Ya, AG2S 2 kali 10 pangkat min 40, AG2 CRO4 6 kali 10 pangkat min 5, dan AG2SO4 3 kali 10 pangkat min 5. Ini minus 6. Maka yang atas, yang AG2S, ternyata KSP-nya lebih kecil daripada USP-nya.
gitu ya. Sementara 2 diantaranya yang bawah, ya ini -6, yang ini -5. Ya, maka otomatis ya lebih besar yang KSP-nya, QSP-nya lebih kecil. Oke. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Karena yang pertama AG2S-nya, KSP-nya dia lebih kecil, ya berarti QSP-nya yang besar, maka, nah saya agak langsung ya, maka AG2S-nya mengendap, kemudian 2 diantaranya yang tidak mengendap. Nah, jangan lupa yang mengendap dicoret. Ya, kita butuh jawabannya yang tidak. Oke, berarti Ag2CrO4 maupun Ag2SO4 tidak mengendap. Oke, sekarang satunya yang PO4. Untuk ion PO4. Maka saya langsung Ag3PO4 menjadi 3Ag plus ditambah PO4 3 min. Nah, syaratnya seperti ini tadi. Nah, dia tetap ya 10 pangkat min 2, PO4-nya 10 pangkat min 2. Nah, yang beda adalah QSP-nya, yaitu 10 pangkat min 2 berpangkat 3, karena di sini Ag-nya 3, gitu ya. Kemudian yang PO4-nya 10 pangkat min 2. Jadi 10 pangkat min 8. Ya, ini dengan ini -6, dengan ini jadi -8. Nah, kita bandingkan dengan KSP-nya 10 pangkat min 20. Ya, otomatis lebih besar QSP. Ya. Nah, Ag3 PO4-nya mengendap. Ya, otomatis dia salah. Nah, maka jawaban yang benar adalah ya siapa yang tadi dikatakan tidak mengendap, yaitu Ag2CrO4 dan Ag2SO4. Oke, jadi dari uraian tiap poin yang sudah kita bahas sudah bisa mengambil kesimpulan ya bahwa Ag yang dua ini Ag2CrO4 dan Ag2SO4 ternyata dia tidak mengendap ya, atau dalam hal ini belum jenuh. Oke. Nah, baik. Soal yang ketiga. Nah, misalkan seperti ini. Jika larutan NaBr 0,2 molaritas dan NaCl 0,8 dicampur untuk direaksikan dengan AgNO3. Pertanyaannya adalah, hitung persen ion bromida yang ada ketika ion klorida mulai mengendap. Oke, diketahui KSP-nya AgCl yaitu ini 8 kali 10 pangkat min 10, kemudian miliknya AgBr 3,35 kali 10 pangkat min 12. Oke, jadi seandainya kalian nanti menjumpai tipe soal seperti ini, gitu ya, kalaupun KSP-nya beda-beda nggak ada masalah. Ya, sekali lagi kalian cukup mengerjakan berdasarkan data KSP yang ada di soal itu, gitu ya. Jadi misal kalian mengerjakan soal nomor 5, katakan di sekolah. Ada KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 10. Sementara saat kalian mengerjakan soal nomor 2 tadi, itu ya di sekolah, sekali lagi, misal kalian ingat loh, di nomor 2 tadi KSP-nya AgCl misalnya 2 kali 10 pangkat min 12. Tapi di soal nomor 5 kok beda. Gitu ya. Nah, kalian tidak perlu memikirkan hal tersebut. Gitu ya. Jadi kalian cukup mengerjakan ya berdasarkan KSP yang ada di soal tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kalian mengerjakan nomor 5, ya cukup lihat KSP yang ada di nomor 5. Ya, nomor yang lain biarkan saja. Ya, kecuali ya ada petunjuknya. Misalnya soal nomor 1 sampai nomor 5 gunakan KSP berikut. Nah, maka itu KSP yang berlaku. Oke. Baik, apa yang diketahui dari soal ini? Kita bisa tulis yang pertama NaBr 0,2 M, kemudian NaCl 0,8 M,
Gitu ya. Nah, kemudian kedua campuran di atas dilarutkan dalam AgNO3. Gitu ya. Jadi ini dicampur lalu dituangkan ya atau direaksikan dengan AgNO3. Biasanya caranya mungkin ada dua, ya campuran tadi dimasukkan ke AgNO3 atau AgNO3-nya yang di dalam wadah, campurannya tadi yang dituangkan, gitu ya. Oke. Nah, langkah berikutnya untuk tahu siapa yang mengendap duluan, maka kita tentukan zat yang mudah larut terlebih dahulu. Gitu ya, kita cari zat yang mudah larut terlebih dahulu. Siapa yang mudah larut? Nah, di sini ya kalian bisa perhatikan karena keduanya terionisasi dengan jumlah ion yang sama, maka cari nilai Ksp yang besar. Ya, lihat di sini AgCl dan AgBr. Dia kan tipenya sama ya. Kalau terurai sama-sama punya dua ion. Nah, karena tipe ionnya sama, maka cukup lihat Ksp-nya saja, cari yang nilainya besar terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau sudah, saya tulis di sini ya. Nah, supaya tahu yang AgCl 8 kali 10 pangkat min 10, yang AgBr 5,35 kali 10 pangkat min 12. Ya, karena AgCl duluan yang mengendap, mohon maaf, ya, karena AgCl ini yang nilai Ksp-nya terbesar, gitu ya, maka kita pakai yang ini dulu, gitu ya, sehingga AgCl bisa dilihat di sini. Nah, Ksp dari AgCl berarti sama dengan konsentrasi Ag kali konsentrasi Cl min. Nilai Ksp yang AgCl ambil dari sini. Kemudian Ag-nya yang dicari. Baru kemudian Cl-nya. Gitu ya. Nah, Cl-nya didapat dari mana? Cl-nya bisa diambil dari NaCl. Gitu ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, Ksp-nya ambil dari sini 8 kali 10 Ag-nya yang kita cari, Cl-nya 0,8 ambil dari NaCl. Ya, ini kan Cl-nya cuma satu. Ingat-ingat ya. Seandainya ini nanti Cl-nya 2, ya maka berarti 0,8 kali banyaknya Cl. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Sehingga dari sini nilai Ag plusnya adalah 10 pangkat min 9. Oke, kalau sudah, maka yang kedua adalah miliknya AgBr. Nah, Ksp dari AgBr adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Br min. Ksp-nya tentu sudah tahu, ambil dari sini. Ya, Ag-nya ambil berdasarkan yang kita hitung ini tadi. Ya, nah maka Br-nya akan ketemu. Gitu ya, sehingga seperti ini. Ya, ini 5,35 kali 10 pangkat min 12 dari sini. Ag-nya diambil dari yang atas, ya 10 pangkat min 9. Nah, dengan demikian nilai BR-nya adalah 5,35 kali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, maka hitung persen ion bromida yang ada ketika ion klorida mulai mengendap. Ya, berarti ion yang sisa ya. Oke. Nah, karena ada ion yang sisa, maka kalian cukup ambil konsentrasi yang terakhir ini, bagilah dengan 0,2, lalu kali 100%. Gitu ya. Nah, sehingga, nah jadinya seperti ini. Yang terakhir ini kalian ambil 5,35 kali 10 pangkat min 3, bagilah dengan BR yang ada di ini. Itu ya. Jadi BR yang ada di sini itu jangan ambil dari sini. Salah. Karena dia yang menanyakan adalah sisa.
gitu ya. Nah, ingat saat NaCl mau mengendap ya, maka ini adalah sisa dari miliknya AgBr. Kenapa? Maka antara AgCl berdasarkan soal ini sekali lagi antara AgCl dengan AgBr yang mengendap duluan, kalau mau ditanya mengendap ya, yang mengendap duluan yang AgBr. Ya, setelah AgBr-nya mengendap baru Cl. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa Cl-nya dulu yang dihitung? Karena apa? Perhatikan di sini. Di sini sebenarnya sudah ada petunjuknya, ya. Hitung persen ion bromida yang ada ketika ion klorida mulai mengendap. Nah, saat ion klorida mengendap, akan mengendap, dia dalam proses mau mengendap. Pertanyaan saya, apakah Br-nya sudah mengendap? Jawabannya sudah. Paham ya? Karena dia kelarutannya lebih kecil. Itu. Sehingga saat Cl-nya mengendap, ya, jangan-jangan Br-nya sudah tinggal sedikit. Ya, kenapa? Karena Br itu kan mengendap duluan. Sehingga istilahnya itu adalah sisa-sisanya. Nah, dengan demikian, maka persen bromida, saya tuliskan di sini persen dari Br, yaitu nilai yang ini, 5,35 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,2, yaitu molaritasnya ini. Baru dikalikan 100%. Ya, nah sehingga bromidanya hanya tersisa 2,675%. Ya, jadi saat Cl sudah mengendap, ya, maka AgBr-nya tersisa 2,675% yang belum mengendap. Ya, jadi tinggal sedikit lagi. Oke. Oke, semoga bisa difahami ya apa yang saya jelaskan di nomor 3 ini. Oke. Nah, baik, inilah video yang bisa saya bagikan ya pada kalian ya, semoga bisa menambah referensi soal gitu ya, dan semoga mempermudah belajarnya gitu ya. Nah, baik, sampai jumpa di video pembelajaran kimia berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.